Hai semuanya. Ya, jadi buat teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di kantor sekarang, buat kamu yang punya pertanyaan, cara evaluasi investasi reksadana kita itu seperti apa sih? Nah, evaluasi itu biasanya dilakukan sekitar 3 atau 4 bulan semenjak kalian mulai investasi reksadana. Dari video ini, gue pribadi akan coba sharing ke teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di kantor atau dimanapun kalian berada, ya, supaya kamu juga bisa menganalisa sendiri. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini tanpa di skip. Investasi reksadana, cara evaluasinya seperti apa? Kalau misalkan gue pribadi, cara mengevaluasinya itu di dua aspek. Dua aspek itu apa? Apa aja? Jadi itu dari reputasi dan AUM. Ini ada dua. Nah, pertama, reputasi. Reputasi bagaimana sih kita cara cari taunya? Ya, yang pertama kamu harus cek di Google dulu. Ya, kamu search di Google, misalkan reksadana yang kamu apa ya? Yang kamu invest gitu ya. Misalkan Batavia Dana Saham. Kira-kira Batavia Dana Saham itu ada pemberitaan jelek atau enggak? Ada suspension atau enggak? Ya, ada suspensi atau enggak ya? Atau mungkin ada pemberitaan jelek atau enggak? Kalau enggak, kamu coba cek di aset manajemennya nih. Batavia Asset Management. Ada enggak yang bermasalah? Ataupun misalkan kamu apa nih, mau produknya itu Sukor, mau produknya itu Bahana, ya. Coba kamu cek aja. Kalau memang tidak ada masalah, ya udah, berarti itu bagus. Itu dari reputasi. Kedua, itu dari segi total AUM. Nah, total AUM ini adalah salah satu yang krusial juga ketika kamu mau investasi reksadana. Biasanya total AUM yang tinggi itu salah satu ciri khas bahwa reksadana tersebut bagus. Walaupun itu tidak menjamin bakal wah bagus banget gitu ya, tetapi itu satu indikator bahwa reksadana tersebut bagus. Nah, pastikan kamu di 3 atau 4 bulan saat kamu evaluasi, kamu tuh harus cek AUM-nya itu naik ataupun turun. Kalaupun turun, seberapa besar? Misalkan gini, kalau dalam situasi ternyata AUM-nya turun triliunan, ya. Katakan misalkan tadi 7,5 triliun atau 7 triliun, tiba-tiba turun menjadi 5, sekian triliun. Ya udah, itu masih bagus. Karena dana kelolaannya itu udah di atas dari 100 miliar, bahkan masih di atas dari 1 triliun. Jadi sebenarnya itu ya nggak apa-apa, itu masih bagus. Penurunan itu sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa macam. Misalkan, pemberitaan-pemberitaan soal ekonomi yang tidak stabil ya menyebabkan orang-orang yang mungkin tadinya invest di reksadana saham pindah ke reksadana pasar uang. Kenapa? Karena pada saat kondisi nanti di kedepan hari kan reksadana saham tuh bakal banyak gejolaknya dan banyak harus ngalamin penurunan. Nah, itu yang coba dihindari beberapa orang. Nah, caranya itu ya mereka mengalokasikan ke reksadana pasar uangnya. Otomatis AUM-nya itu pasti akan ngedrop. Tetapi kalau misalkan dia ngedrop masih triliun atau mungkin masih di atas ratusan miliar, masih cukup oke. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan tips sederhana ini kamu bisa mengevaluasi sendiri bagaimana kinerjanya. Ya, biasanya juga kalau dari dua aspek ini udah ketahuan tuh. Kalau misalkan dia apa ya, dia minus lah katakan ya, returnnya minus sampai menyentuh minus. Itu kamu juga harus cek tuh penyebabnya karena apa. Misalkan ya, dalam 1 tahun terakhir kok dia bisa minus gitu. Itu kamu juga cek, itu penyebabnya seperti apa. Tetapi kalau kamu investasi reksadana saham ya, dan kamu masih di bawah dari 2 tahun, menurut gua nggak terlalu harus mikirin return yang harus setinggi langit gitu. Jadi pikiran kamu adalah ya itu dua aspek. Perhatiin evaluasi di kedua aspek ini. Ya, jadi kalau masih bagus kamu terusin, kalau enggak kamu bisa switching aja reksadananya atau mungkin kamu bisa tarik. Mudah-mudahan info singkat ini dapat membantu teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di kantor. Jadi bisa ada sedikit penjelasan. Oke, bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi di reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan bila mana kamu setelah ini ingin, ya teman-teman kamu juga tahu info ini, barangkali mereka juga punya pertanyaan yang sama, kamu coba share aja ya di sosial media kamu, di Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.